Salam saudara sekalian, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kuasa Yesus Memulihkan. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 1-8, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Di dalam kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini ada 3 kebenaran penting yang kita bisa pelajari. Pertama, ada penghiburan yang menenangkan. Yesus kembali ke kotanya sendiri, yaitu kota Kapernaum, tempat di mana dia seringkali menghabiskan waktunya di sana. Di sana juga tinggal Petrus dan ibu mertuanya. Saudara, di sana Yesus disambut oleh iman yang kreatif dari sekelompok orang yang membawa sahabat mereka yang lumpuh. Dan dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Maksudnya iman pembawa orang lumpuh ini. Namun kata pertama yang Yesus sampaikan kepada orang lumpuh itu bukan "sembuhlah kamu", melainkan "teguhkanlah hatimu anakku, dosamu sudah diampuni". Kata anakku berasal dari kata Yunani teknon. Ini sebuah sapaan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Yesus melihat melampaui kelumpuhan fisik ke dalam hati, ke dalam penderitaan batin daripada orang yang sakit ini. Teguhkanlah hatimu. Kata ini mengandung arti beranilah atau bersukacitalah. Rupanya Yesus tahu bahwa ketakutan terbesar dari orang lumpuh ini bukanlah penyakitnya, melainkan perasaan bersalah di hadapan Tuhan. Karena pada zaman itu orang Yahudi percaya penyakit adalah akibat langsung dari dosa. Si lumpuh ini mungkin merasa bahwa ia sedang dihukum Tuhan. Maka Yesus mematikan akar penderitaannya, yaitu rasa bersalah, rasa berdosa, sebelum dia menyembuhkan gejalanya, yaitu kelumpuhan. Agustinus pernah berkata, pengakuan akan perbuatan jahat adalah awal dari perbuatan baik. Ketika kita mengaku dosa, mohon pengampunan dari Tuhan, seringkali kesembuhan juga Tuhan kerjakan. Pertama dalam hati kita, tapi kemudian juga dalam fisik kita. Saudara bayangkan, kalau ada seorang mendaki gunung dengan tas punggung yang berisi batu yang tajam dan berat, ibarat dosa. Lalu kemudian dia meminta agar kakinya disembuhkan karena udah sangat lemah dan rasanya tidak bisa jalan lagi. Maka Yesus berkata, "Biar ku ambil dulu tas punggungmu, barulah kakimu akan sanggup berjalan." Seringkali kita minta solusi untuk masalah lahiriah, padahal Tuhan ingin membereskan beban batiniah kita terlebih dahulu. Kalau ada pergumulan batin apapun, biarlah Tuhan Yesus memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Karena ketika engkau mengaku dosa, dosamu diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, kita melihat pengampunan yang membebaskan. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, konflik muncul di antara para ahli Taurat. Mereka benar secara teologis bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi mereka salah secara pengenalan karena tidak tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Dia adalah Yesus, anak Allah yang datang dalam rupa manusia. Maka Yesus yang bisa membaca pikiran mereka berkata, "Kenapa kamu berpikir jahat di dalam hatimu?" Ini membuktikan Yesus adalah Allah, karena hanya Allah yang tahu isi hati seseorang, bukan? Dan dia kemudian melanjutkan, mana yang lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Sebetulnya
mengatakan dosamu sudah diampuni secara lisan lebih mudah. Karena tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata apakah dosa orang itu diampuni atau tidak. Tetapi kalau bangunlah, sembuhlah, itu kan mesti ada buktinya apakah dia sembuh atau tidak. Namun secara otoritas keduanya mustahil dilakukan oleh manusia. Mustahil mengampuni dosa, mustahil menyembuhkan orang sakit dalam sekejap mata. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan karena Yesus bisa melakukan hal yang tampaknya mustahil dilakukan oleh manusia, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Nah, para ahli Taurat menganggap Yesus telah menghujat Allah. Kata menghujat dari kata Yunani blasphemei. Artinya mengklaim hak prerogatif Allah seakan-akan bisa dilakukan oleh manusia. Ini dianggap dosa berat, dosa besar. Pada Yesus sedang menunjukkan identitasnya sebagai Allah agar mereka percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Nah, yang tiga ada pembuktian yang mengagumkan di ayat 6-8. Yesus memberikan bukti empiris nyata untuk klaim teologisnya. Bahwa kesembuhan fisik adalah stempel, bukti nyata bahwa pengampunan itu juga benar-benar nyata. Yesus memerintahkan si orang lumpuh melakukan 3 hal. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ketaatan instan dari si orang lumpuh membuktikan bahwa dia memang telah mengalami pemulihan secara total. Sehingga orang banyak menjadi takut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa atau exousia sedemikian itu kepada manusia. Yesus punya otoritas mutlak. Yesus punya hak legal untuk menghapus catatan dosa manusia dan juga menyembuhkan segala penyakit manusia. Siapa di antara saudara yang sakit, siapa di antara saudara yang berdosa, datanglah kepada Yesus. Dia masih sangat mampu untuk melakukan pengampunan dan kesembuhan sama seperti yang pernah dia lakukan pada orang lumpuh ini. Sekarang penerapan pribadi apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Jangan biarkan masa lalu saudara membuatmu lumpuh secara rohani. Bukalah hatimu, terimalah pengampunan dari Tuhan. Itu akan membebaskan engkau dari kelumpuhan rohani. Dalam keluarga, ayo kita menjadi anggota keluarga yang membawa orang-orang yang sakit atau berdosa agar Yesus menyembuhkan, agar Yesus memulihkan. Bawa anggota keluargamu tapi juga bawa teman-teman dekatmu supaya Yesus memulihkan mereka. Dalam pekerjaan, milikilah integritas. Nah, dalam pelayanan kita juga harus memprioritaskan pemulihan jiwa lewat konseling, lewat doa, daripada sekedar menjalankan program gereja yang tampaknya hebat di luar. Kadang-kadang kita fokus pada orang lumpuhnya itu sembuh, tetapi masalah di dalam hatinya, yaitu perasaan berdosa bersalah, itu yang harus dibereskan. Makanya Yakobus pernah berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biar Tuhan jamah roh dan jiwa kita, Dia juga pulihkan fisik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, mengampuni dosa kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan berkat kepada kami. Apapun bisa Engkau lakukan. Biar kami datang kepadamu pagi hari ini. Mohon blessing, berkat dari Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Pertama secara rohani dan juga secara jasmani. Biarlah hari ini kami hidup melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kami mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.